Kembali lagi di sekilas anime. Di video kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita Nanatsu no Taizai. Bagi kalian yang suka video ini, silahkan like, subscribe, dan komen dan video ini suka kalian. Tak perlu banyak basa-basi, kita langsung aja ke videonya. Cerita berawal saat pemilik bar bernama Meliodas mencari Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai adalah sekelompok prajurit yang telah membantai semua ksatria kudus dalam sekejap. Mereka beranggotakan 7 orang, yaitu Merlin, Ban, King, Gunther, Meliodas, Escanor, dan yang terakhir adalah Diane. Salah satu pengunjung berkata kalau ada rumor bahwa ada salah satu anggota Nanatsu berada di belakang bukit. Semua orang menjadi gelisah saat mendengarnya. Lalu kemudian datang orang yang memakai baju besi masuk ke dalam bar. Semua pengunjung kaget, lalu mereka lari keluar bar. Ternyata orang itu adalah Elizabeth, putri ketiga dari kerajaan. Elizabeth ternyata sedang mencari Nanatsu no Taizai untuk menyelamatkan kerajaan Lyonesse. Kemudian datang beberapa prajurit karena mendapatkan laporan kalau ada salah satu anggota Nanatsu no Taizai yang berada di dalam bar. Kemudian Meliodas meyakinkan para prajurit kalau itu cuma babi yang memakai baju besi. Sementara itu Elizabeth diam-diam kabur dari bar, tapi sayangnya salah satu prajurit melihatnya kabur. Para prajurit pun mengejar Elizabeth. Saat mengejar, Hawk menyerang mereka. Meliodas lalu bertanya pada Elizabeth kenapa dia mencari Nanatsu no Taizai. Elizabeth menjawab kalau raja telah diculik oleh para ksatria kudus dan mereka juga sudah bersiap untuk memulai perang. Lalu Twigo datang untuk menangkap Elizabeth. Elizabeth langsung lari ke dalam hutan, tapi Twigo menyerang Elizabeth dari kejauhan. Untungnya Meliodas sempat menyelamatkan Elizabeth dari serangan Twigo. Meliodas memberi selamat pada Elizabeth karena telah menemukan salah satu anggota Nanatsu no Taizai. Meliodas mengalahkan Twigo hanya dengan beberapa kali serangan. Kemudian Elizabeth ikut dengan Meliodas untuk mengumpulkan anggota yang lainnya. Twigo kemudian melaporkan kalau dia dikalahkan oleh Meliodas pada Guild Thunder. Keesokan harinya, Meliodas dan Elizabeth pergi ke sebuah desa untuk mencari informasi. Sesampai di desa, mereka melihat warga sedang mencabut pedang yang tercancap di tanah. Lalu datang kepala desa kalau air di desa mereka disegel oleh ksatria kudus yang marah karena tidak bisa menyiapkan minuman enak padanya. Karena kasihan, Meliodas mencabut pedang itu hanya dengan sebelah tangan. Air pun langsung keluar dari mana-mana. Meliodas lalu menyuruh 2 prajurit untuk membalikan pedangnya. Pada malam harinya, Gil tahu kalau pedangnya telah dicabut. Kemudian Gil melempar tombak tepat ke arah desa. Lalu Meliodas tahu kalau ada serangan menuju desa. Dia pun segera menangkap tombak itu lalu mengembalikannya kembali. Keesokan harinya, Gil mencari Meliodas ke desa, tapi sayangnya Meliodas sudah pergi dari sana. Meliodas pergi ke hutan mimpi putih karena ada rumor ada monster raksasa di sana. Ternyata monster itu adalah Diane, salah satu anggota Nanatsu no Taizai. Lalu tiba-tiba Gil mengikat mereka dengan sihirnya. Kemudian Gil bertanya kejadian 10 tahun yang lalu yang menewaskan ayahnya. Meliodas menjelaskan kalau 10 tahun yang lalu Nanatsu no Taizai telah dituduh membunuh ayah Gil. Tapi Gil tidak percaya pada Meliodas dan mencoba untuk membunuhnya. Meliodas dan Gil akhirnya bertarung. Di tengah pertarungan, Diane menangkap Gil. Diane melempar Gil ke langit. Meliodas pun mengajak Diane mencari anggota Nanatsu yang lainnya. Keesokan harinya, Meliodas pingsan karena luka saat melawan Gil.
Di sisi lain, Gorgios menerima laporan kalau Meliodas menuju ke markas karena salah satu anggota Hanasu no Taizai ditahan di sana. Kembali lagi ke Meliodas. Saat melihat Meliodas pingsan, Elizabeth langsung membawanya ke dokter. Tak lama kemudian datang sekumpulan serangga yang menyerang kota di sana. Ternyata serangga itu milik salah satu ksatria kudus yang mengincar Diane dan Meliodas. Di sisi lain, Ban tahu kalau Meliodas akan datang ke penjara, lalu dia keluar dari selnya. Gorgios lalu mengambil pedang dari tangan Meliodas, tapi Meliodas menggenggam pedang itu walau dia tidak sadarkan diri. Gorgios berhasil melepaskan tangan Meliodas, tapi Meliodas malah sadar. Gorgios langsung kabur dari rumah sakit karena takut kepada Meliodas. Kemudian Meliodas mengajak Gorgios ke markasnya. Di tengah perjalanan, Meliodas bertemu dengan Diane yang sedang dikendalikan oleh musuh. Lalu Diane memukul Meliodas karena menyangka kalau Meliodas adalah musuhnya. Lalu kemudian datang ksatria kudus yang lainnya yang mengincar seorang anak kecil. Dengan berani, Elizabeth masuk ke dalam kerumunan serangga untuk melindungi anak itu. Tapi ternyata anak itu adalah seorang ksatria kudus yang sedang menyamar. Lalu kemudian datang Meliodas dan menyelamatkan Elizabeth. Meliodas marah lalu menghajar ksatria kudus habis-habisan. Setelah itu, Meliodas menemui Ban untuk mengajaknya mengumpulkan anggota Nanasu yang lainnya. Kali ini mereka menuju ke kota kematian karena ada rumor kalau King berada di sana. Sesampai di ibu kota kematian, mereka bingung karena cuma melihat desa kumuh di sekitarnya. Kemudian Meliodas membagi tugas, tapi Ban malah kabur untuk berjalan-jalan. Saat berjalan-jalan, Ban melihat Elaine lalu memanggilnya. Ternyata gadis itu bukan Elaine, lalu gadis itu terjatuh pingsan. Ban menolongnya, tapi Ban malah dituduh menculik adiknya. Si kakak menyerang Ban untuk menyelamatkan adiknya. Lalu gadis itu menjelaskan kalau dia diselamatkan oleh Ban. Kakak pun minta maaf pada Ban. Di saat itu King menyerang Ban dengan tombaknya. King telah mengetahui rasa kehidupan abadi yang dimiliki Ban adalah hasil dari air suci dari hutan Raja Peri. King sangat marah pada Ban karena telah membunuh Elaine demi mendapatkan keabadian. Saat Ban menyerang King, Meliodas datang dan Diane datang. Lalu King pergi begitu saja ke dalam hutan. Setelah itu Ban memberi makan adik kakak yang sedang kelaparan lalu menanyakan ibu kota kematian. Mereka berkata kalau di desa ini hanyalah pintu masuk ibu kota kematian. Selesai makan, anak itu mengantarkan ke pintu masuk ibu kota. Lalu Ban mengenang Elaine yang sudah mati. Pintu masuk pun terbuka. King melihatnya ikut masuk ke dalamnya. Saat di dalam, Ban melihat Elaine. Ban segera menghajarnya. King yang melihatnya langsung mengejar Ban. Di sisi lain, Guila mengajar Meliodas ke ibu kota kematian untuk menangkap mereka. Kemudian kembali ke Ban. Kali ini King bersungguh-sungguh membunuh Ban karena telah membunuh Elaine. Tapi Ban tidak melawan dan malah memprovokasi King karena Ban tahu kah. Di sisi lain, Meliodas dan Diane kewalahan melawan Guila. Sementara Ban berubah menjadi batu oleh serangan King, tapi dia kembali normal oleh ruh Elaine. Elaine bertanya kepada Ban kenapa dia datang ke ibu kota kematian. Ban hanya menjawab kalau Elaine akan menjadikan miliknya. Lalu Ban pergi untuk membantu Meliodas, sementara King hanya bisa diam karena tak bisa melihat Elaine. Elaine lalu menjelaskan kalau Ban yang menyelamatkan hutan Raja Peri dari serangan iblis. Elaine lalu meminta King untuk terus membantu Ban, lalu kemudian Elaine menghilang. Kemudian King membantu Ban melawan Guila. Guila kewalahan melawan King, lalu Guila kabur kembali ke nyata. Tak lama kemudian ibu kota kematian mengeluarkan mereka ke dunia nyata. Setelah kembali, mereka melihat Guila yang tidak sadarkan diri lalu Meliodas mengikatnya di pohon. Di sisi lain, Tuigo dan Jericho diberi darah iblis oleh Henry untuk meningkatkan kekuatan mereka.
Pada pagi harinya Meliodas dan mengikuti festival bertarung untuk membawa senjata sakral milik Diane. Festival dimulai, Meliodas dan Ban sangat bersemangat memulai pertarungan. Di sisi lain Tuigo meminum darah iblis, tapi Tuigo malah mati karena tidak bisa menahan kekuatan yang diberikan oleh darah iblis. Festival dimulai oleh Griamor dan Matrona. Singkat cerita, Matrona memenangkan pertarungan hanya dengan 1 pukulan. Ternyata Matrona adalah Diana yang berubah menjadi kecil. Diana dan Elizabeth berubah menjadi kecil karena tidak sengaja menghirup racun jamur yang ada di hutan. Berlanjut ke festival, kali ini Hauser melawan si botak hanya dengan 1 kali pukulan. Kali ini King melawan Kain, tapi King lemah saat tidak menggunakan senjata sakral. King pun kalah melawan Kain. Kali ini adalah pertarungan Meliodas dan Ban. Mereka bertarung hanya bersenang-senang. Meliodas dan Ban imbang dalam pertarungan. Lalu Ban dihajar habis-habisan oleh Meliodas, tapi semakin lama Ban semakin kuat. Meliodas pun kelelahan lalu terbaring di tanah. Ban pun menghajar Meliodas dengan sekuat tenaga. Di saat itu Meliodas menggunakan sedikit kekuatan iblisnya dan menghajar Ban hingga keluar arena. Singkat cerita, Diane memenangkan festival setelah mengalahkan Meliodas. Kemudian Meliodas sadar ada serangan dari jarak jauh lalu meminta penonton untuk pergi menjauh dari arena. Ternyata yang menyerang adalah Kesatria Kudus. Cerita Ban dan Meliodas kalah oleh Jericho dan Guila. Tapi saat menyerang King, mereka berdua tidak ada apa-apanya di hadapan King. Kemudian Meliodas disegel oleh Veronica, kakak perempuan Elizabeth. Sayangnya kekuatan Meliodas terlalu besar sehingga Meliodas keluar kembali. Pada akhirnya Meliodas dikalahkan oleh Hercules dan mengambil pedang Meliodas, yang ternyata kunci untuk membuka segel yang mengurung iblis selama 3000 tahun. Diane marah saat melihat Meliodas sampai membuat kabur semua Kesatria Kudus. Beberapa hari kemudian Meliodas memerintah agar merebut kembali pedang miliknya. Mungkin sekian dulu video dari kami kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan like dan subscribe channel kami. Terima kasih karena telah menonton video Nanasu no Taizai bagian pertama.